Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali di Kabar Siang. Pemerintah optimistis rancangan undang-undang perampasan aset bisa rampung sebelum pergantian presiden tahun 2024 mendatang. Namun sejumlah kalangan menilai RUU perampasan aset akan sia-sia belaka bila tidak diiringi dengan penegakan hukum yang berintegritas. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah mendorong agar rancangan undang-undang perampasan aset bisa rampung sebelum pergantian presiden guna memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Mahfud menjelaskan RUU perampasan aset lebih keras dibandingkan undang-undang tindak pidana pencucian uang yang ada saat ini. Dalam undang-undang perampasan aset, penegak hukum bisa merampas aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana meski masih dalam tahap awal penyelidikan dan belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang perampasan aset akan lebih banyak harta negara yang bisa diselamatkan. Ini adalah sudah ada tindak pidana, sudah mulai tindak pidana. Kalau undang-undang tindak pidana pencucian uang, itu tindak pidana harus final dulu dibuktikan di pengadilan baru dilacak pencucian uangnya. Kalau perampasan aset ini itu baru berupa dugaan, ya. Kemudian sudah diproses awal di pengadilan. Asetnya disita dulu menyangkut hal-hal itu tadi, ya, barang yang tidak jelas dengan profil kepemilikannya, barang yang diduga hasil tindak pidana, barang diduga disamarkan gitu. Jadi ini lebih keras lagi dari undang-undang tindak pidana pencucian uang gitu. Jadi harus ada proses pidananya dulu sebagai pro justisia dalam dugaan, misalnya penyelidikan, penyidikan, nggak usah nunggu vonis, ini bisa diambil. Nah sekarang ini kan seperti kami sekarang itu menangani 111 triliun aset BLBI, yang itu juga ada sudah mulai beralih ke orang yang tidak jelas atau dulu dokumen yang disampaikan kepada pemerintah itu palsu dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini kan kalau dipidanakan satu persatu kan bisa dirampas dulu asetnya gitu. Sementara itu, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan RUU perampasan aset akan sia-sia bila tidak diiringi dengan penegakan hukum yang berintegritas. Jangan sampai ini kemudian menjadi masalah ketika integritas penegakan hukum sendiri problematik. Jadi nanti undang-undang ini disasar ke lawan politik, dimentaskan ke kawan politik. Jadi nggak bagus begitu. Nah penegakannya hukum harus berintegritas. Yang kelima, KPK harus dikuatkan lagi. Nah 5 ini yang bisa menyebabkan RUU perampasan aset punya makna. Kalau hanya RUU perampasan aset tanpa pembatasan uang tunai, tanpa komitmen pemberantasan korupsi yang baik dari presiden, tanpa kemudian ada penegakan hukum yang berintegritas dan KPK-nya tetap lemah, RUU perampasan aset jadi hanya satu jadi hiasan saja di tengah sistem pemberantasan korupsi kita yang sebenarnya tetap problematik gitu. Jadi bagi saya ini ada air gitu di tengah oase padang pasir, di tengah pemberantasan korupsi kita yang sedang kering kerontang karena KPK-nya dilumpuhkan, etika pimpinan komisionernya sedang bermasalah. Sekarang diberikan semacam harapan gitu yang namanya RUU perampasan aset, tapi itu saja tidak cukup dan kita harus betul-betul mengkritisi ini karena jangan sampai dia bagian dari politicking, bagian dari upaya kampanye di tengah menjelang pemilu 2024. Dan tadi saya sampaikan juga bahwa rancangan undang-undang ini juga harus memperhatikan konstitusi pasal 28G, di mana setiap orang berhak atas perlindungan. Salah satunya adalah harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini saya pikir integritas penegakan hukum atau integritas aparat penegak hukum menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga kemudian instrumen penegak hukum tidak dijadikan, tidak diarahkan untuk melakukan perbuatan atau penegakan hukum yang abuse dari kewenangan yang dia miliki. Jadi melihat sekali lagi melihat kekuatan
yang ada di parlemen dan kemudian keinginan Presiden Jokowi yang diterjemahkan oleh Prof. Mahfud, saya percaya bahwa rancangan undang-undang ini bisa selesai sebelum pemilihan presiden berlangsung. Dan tentu saja harapan kita ini bukan dalam rangka untuk mengungkit ya atau menaikkan semacam sebatas pencitraan saja. Wacana RUU perampasan aset sejatinya sudah mengemuka sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM ketika itu sudah menyusun naskah akademik RUU tersebut. Namun usulan pembentukan RUU perampasan aset baru mendapatkan respons positif pada akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tepatnya pada tahun politik, sebagai inisiatif pemerintah. Tim TV One mengabarkan.